Assalamualaikum. Di sini saya mau menunjukkan bagaimana cara penggunaan aplikasi yang saya buat kemarin. Jadi untuk aplikasinya ini kita buka dulu. Di sini karena ada aplikasi untuk aplikasinya, jadi saya buat beberapa peringatan dalam penggunaan aplikasi. Kita review saja. Di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Nanti kita untuk penggunaan awal kita harus melakukan pendaftaran. Ini kita daftar saja, dan kita ketikkan jadi ini bebas untuk username, jadi bisa diisi sesuai yang kita kehendaki. Untuk tampilan awalnya seperti ini penting nih, karena ini untuk aplikasi juga. Isikan aja. Nah, data PSN tadi maksudnya di sini. Di sini. Ini disesuaikan data saja karena ini cuma sampel. Ini data yang diambil untuk kwitansi dan juga sebagainya, jadi data utama termasuknya. Seperti ini. Untuk lupa untuk atas ini adalah digunakan untuk kop surat, untuk kop, jadi kita sesuaikan masing-masing kebutuhan. Kalau sudah seperti ini, kita cek sini ada lampiran ini untuk BPD. Terus ini ada untuk data kwitansi. Untuk kwitansi ada dua jenis nanti. Terus ini untuk form HR. Ini lampiran undangan. Nanti ada fitur persediaan. Ini saya coba untuk bukan data seperti untuk pengisian ini kita isikan di inputan data database-nya. Kita kembali. Nah, ini kita juga ganti. Nah, saja. Setelah ini kita masuk di SPPD. Ini SPPD 1 karena tadi yang saya pilih 1. Kita ganti saja. Ini nomor surat untuk nomor surat tugas. Jadi ini nomor surat tugas dari sekolah. Kemudian untuk yang ini adalah berdasarkan nomor undangan. Jadi diberi tugas berdasarkan undangan tersebut, gitu. Jadi untuk tanggal ini itu tanggal suratnya, tanggal surat tugas maksudnya. Yang ini hanya undangannya berdasarkan undangan tadi. Ini alat transportasi yang digunakan nanti, tujuan. Terus laporan ini nanti yang mengisikan yang bersangkutan yang menerima tugas tadi. Kalau sudah ini nanti tinggal mencetak SPPD 1 ya. Karena ini belum aktif, jadi harus diaktifasi dulu. Ini nanti nomor seri ini untuk pengaktifan bisa masuk langsung ke form aktivasi. Nanti di situ tertera apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan tadi aplikasinya. Dan di sini nomor seri ya, nanti yang dibagikan juga termasuk nomor seri. Untuk nomor seri ini berbeda-beda, setiap laptop tidak sama. Jadi di awal login juga beda.
disebutkan seperti tidak boleh berpindah laptop kalau sudah diaktifasi karena itu akan menghanguskan kode ID aktivasinya. Jadi tidak boleh pindah laptop, salah satunya seperti itu. Nah, nanti kode aktivasinya tergenerate ke spreadsheet. Jadi misal sudah mengisikan spreadsheetnya, nanti tinggal menunggu saja untuk kode aktivasi ini. Ini kalau sudah aktif kita bisa aktifasi. Kembali ke FTP ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini ada 5 lampirannya. Itu di 4 dan 5. Ini data inputan kita yang dari depan tadi sudah langsung jadi ya. Ini bisa diedit, ini biasanya di untuk pengeditan nanti tinggal misalnya nggak ada ya, ini tinggal beri warna putih saja, nanti hilang tulisannya. Nah ini si laporannya tadi. Ini misalnya si laporannya lebih dari 2 karena ini tak kasih ada 5. Jadi ini bisa diperlihatkan dengan cara mengembalikan warnanya. Karena ini berhubung hanya ada 2, ini kita blok lagi. Ini kita sembunyikan saja. Ini. Nah, terus berikutnya ini nominal besaran ya. Ini 120.000 gitu. Ya, mudah jadi bisa langsung dicetak untuk lampiran. Terus untuk berikutnya kita gunakan BKU. Ini BKU kita unduh dari Arkas. Kita unduh dari Arkas, ini sudah saya unduh bulan Januari sampai Februari sudah saya master. Kemudian kita butuh konverter PDF ke Excel untuk memudahkan penginputan. Jadi kita pakainya ini, kalau saya pakainya ini karena lebih presisi. Ini kita buka saja. Nah, ini kita ulang ini. Seperti ini. Saya simpan dulu ke Excel. Nah, kalau sudah, ini kita rapi-rapikan dulu. Ini saya keluarkan dulu karena agak berat juga. Oke. Kemudian kita rapikan saja. Kita copy Ctrl C atau lewat saya kembali ke aplikasi. Oh ini masih tangga nomor seleksinya masih salah ya. Bisa perbaiki. Tapi tidak menjadi soal. Ini kita pasangkan saja di sini. Nah, seperti ini. Ini nanti detail BKU sudah masuk. Kita inputkan setelah ini adalah detail BKU-nya. Berhubung ini tadi dari BPU 01 sampai 47, jadi kita inputkan ini di sini BPU audisi 01 maksudnya. Tinggal kita tarik ya. Ditarik atas titik 2 kali, tapi untuk 2 kali itu langsung menyeleksi semua karena saya cuma butuh 47 jadi ini saja. Di sini tanggal ini misal tanggal pembelanjaannya di tanggal sekian ya. Kita ketik 6 saja. Pakai formatnya bebas. Maksudnya bebas itu bisa pakai seperti ini. 3, 1,
Nah, ini saya convert ini sama aja. Ini tanggal lunas dibayar begini. Oke. Terus jika semisal ini adalah tanggal dalam penyemputan BKU itu adalah sama dengan tanggal lunas dibayar, ini bisa pakai sama dengan dan klik sampingnya ini yang kuning. Tinggal kita enter, kita tarik saja karena tanggalnya sama lunas dibayar seperti ini. Kemudian nama toko ya, nama toko dan nama orang. Ini karena ini belanja di nasi kotak ini, misalnya nama tokonya adalah di apa ya, misal PR gitu aja, PR gitu aja. Terus ini pemilik tokonya bilang gitu. Terus ini satu toko, kemudian ini HR, HR langsung namanya atau nama penuh mungkin bisa, tapi kalau kepanjangan kita singkat saja. Misalnya aku, dia, oke, seperti aja ya. Ini sama nanti di bawahnya sama, nanti disesuaikan saja karena ini cuma contoh aja. Ini tempat pelunasan, jadi misal ini tempatnya di negeri gitu, ini mahal. Begini, terus itu nanti masuk ke cetak kwitansi. Nah, cetak kwitansi. Nih, ini harusnya ada isinya. Ini karena kode rekeningnya itu kita convert dari atas, dia database kode rekening ini berbeda. Kalau di sini kan nggak ada spasi. Jadi ketika kita mengkonvert dari Arkas, dia kodenya kan seperti ini. Ada spasi antara belakang ini. Jadi kita sesuaikan saja. Contoh, nasi kotak ini kita ubah yang di kode rekeningnya saja. Biar tidak satu-satu nanti. Ini kita tarik dulu kodenya 0052 karena ini ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan spasi di sini. Nanti untuk cetak kwitansinya sudah mengikuti seperti ini. Kemudian untuk yang satunya lagi sampai HRD aja. Nah, ini dicetak lagi HR ya. HR itu ada di 0, mulai dari 013 ini. Ini sama. Jadi kita set aja sini. Nah, ini kita spasi, kita samakan dengan konverternya dari Arkas lah. Ini karena cuma ada guru sama admin, jadi mungkin cukup itu ya. Yang saya harus tadi sama seperti yang ada. Ini nanti dikitan sih. Ini dua ini ada karena belum kita rubah juga, nanti kita rubah di sini kalau yang mau memunculkan lah, sesuaikan sendiri dengan isiannya. Ini satu, dua, terus kemudian yang tadi HR ini sudah masuk sini. Kemudian ini contoh format kwitansi tadinya. Nah, jadi ada dua. Ini karena nol karena belum tak kasih tadi data yang ada di depan. Kurang lebihnya kalau kwitansi seperti ini. Kemudian lanjut di HR. Nah, ini kita klik. Tadi ada misal aku satu ya. Ini misal namanya aku senang. Ini
Contoh saja ya. Oke. Ini nama kwitansi tadi, gunanya di sini. Nah, nama kwitansi kan aku, dia, baik. Jadi kita inputkan juga ya di sini tadi. Kembali di HR lagi. Jadi ini nama database-nya kita klik saja dulu. Sesuatu yang kita inputkan tadi, di isian tadi. Kemudian ini isiannya nanti untuk yang segini. Ini misalnya dia punya NIP untuk belanja jasa tenaga ahli, misal dari pegawai negeri, berarti kan pakai NIP kalau ada belanja tenaga ahli. Kemudian seperti ini cara pemakaiannya. Karena kita mau mencari data yang dari aku ini, aku atau belanja honorer pertama. Ini jadi aku karena ini baru tak isi 1 bulan. Misal untuk bulan berikutnya kita tambahkan juga lagi di sini. Karena ini tadi baru 1. Ini kita copy saja. Saya cari ke rekeningnya. Ini kita paste aja. Oke. Nah, nanti di HR otomatis dia mencari untuk tanggal keluarnya. Nah, seperti ini. 1 Januari, 5 Februari. Jadi nanti kita tinggal nah, bulan ini bulan yang sini ya. Ini selatan. Seperti ini. Kalau ini mau berpindah ke baris yang kedua, tinggal klik saja. Seperti ini. Nah, dan nanti data sudah masuk. Wah, ini bisa ditekan misal nanti untuk tenaga ahli mungkin kan per kegiatan ya. Kali kegiatan. Di sini disebutkan saja. Kemudian untuk daftar hasil, misal belum dikeluarkan aja tanggalnya. Nah, misal 1 Januari 2025 nanti otomatis ya dari 1 minggunya otomatis. Saja ini untuk kalau form undangan perinciannya ada di tabel. Kemudian lanjut di persediaan. Nah, lanjut di persediaan RKS ini. Untuk RKS ini saya ambil dari triwulan, jadi harus mengunduh RKS triwulan. Kalau berada RKS triwulan ini sudah saya unduh semua. Sudah saya unduh, ini caranya sama. Nanti kita harus mengkonvert ke Excel ya. Seperti ini. Ini kita rapi-rapikan sedikit saja. Cukup. Ini tinggal kita blok saja. Ini copy sama seperti ini. Kita paste di sini ya. Ini pastikan udah paling atas. Kita paste di nah, sudah. Kemudian setelah kita pastekan di sini, kita masuk ke data barang. Nah, kita klik hasilkan barangnya. Kalau
sudah tergenerate seperti ini, ini tinggal kita isikan mereknya. Untuk yang 00 ini nggak usah karena ini tadi kita ngambilnya kan langsung dimasukkan semua, jadi cukup yang ada satuannya saja. Nah, kalau fotokopi kan tidak ada mereknya jadi wasted. Ini kebetulan saya sudah punya, sudah saya isikan juga untuk mempersingkat waktu. Ini kalau sudah ada, kita pastikan seperti ini. Nah, udah. Kemudian kalau sudah ini kita masuk habis pakai. Nah, ini juga ngunduh dari markas untuk habis pakainya. Ini sama kita tinggal kita kasih saja. Ini sudah kita pakai. Kita copy di sini. Kalau kita klik ini kita pakai. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke kode HTTP. Oh iya, untuk RKS sama data barang ini kita gunakan kalau tidak ada perubahan di RKS-nya, ini tidak perlu ngisi lagi setiap kita inputkan. Kita cuma menambah HTTP saja. Terus ini masuk kode HTTP, ini kita generate dulu untuk mencari apa-apa saja kode rekening yang kita gunakan. Itu ada 8 kode rekening yang kita belanjakan, tapi harusnya tadi ada nasi kotak karena persediaan, karena belum saya masukkan di HTTP. Nanti kita bisa masukkan di sini, ini disesuaikan aja kolomnya karena enggak di HTTP atas nasi kotak tidak ikut. Kemudian untuk persediaannya otomatis langsung muncul di sini. Nah, ini karena juga ini harus sesuai dengan LK yang besar. Ini jadi sudah hitung dari kode habis pakai yang di sini. Jika ini sudah betul, sudah semua yang diinputkan, ini harus sesuai LK-nya. Kemudian karena permintaannya itu terkode rekening, ini kita filter aja. Ini filter seperti ini. Ini tinggal kita copy. Kemudian kita, karena permintaannya adalah backup ya, ini kita buat file baru. Kemudian kita pastikan ini. Nah, ini tinggal diberi nama. 2, 6. Ini tes lagi. Kemudian kita naikkan maksudnya. Ini sertifikasi. Ini kita filter lagi. Kita copy lagi. Kalau kita copy, ini tinggal paste sama tadi. Ini paste saja. Ini nanti tinggal di mana. Ini sampai habis ya, sampai habis dari kode itu tadi. Saya di copy pastekan ini contoh saja. Jadi nanti sampai kalau ada 8 yang dari 8 ya kita buat sampai 8. Nanti kita copy-copykan saja seperti caranya. Kurang lebih untuk aplikasinya sementara seperti ini dulu, nanti mungkin ke depannya ada tanda-tanda ya, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.